semua nafas yang kita saat ini kita hirup itu semua akan dihisab oleh Allah. Bila nafas aja dihisab, Pak, apalagi perbuatan kita, apalagi perbuatan, apalagi perkataan kita. Apakah dikatakan oleh lisan kita, yang dikatakan oleh hati kita, itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nafas aja akan dihisab oleh Allah, nafasmu selama di dunia berapa kali hirup, dihisab nanti dalam sehari ini. Nafas kita untuk apa? Untuk maksiat, untuk ibadah, untuk Allah, apa untuk dunia, apa untuk menyenangkan dirimu saja. Akan dihisab oleh Allah nafas kita hari ini, dari sejak lahir sampai kita meninggal dunia, dihitung oleh Allah, dihisab semua nafas kita. Kalau nafas aja dihisab oleh Allah, bagaimana dengan perbuatan kita, perkataan kita selama hidup? Apa yang kita katakan dalam hati itu pun akan dihisab oleh Allah. Kalau nafas kita aja dihisab oleh Allah, bagaimana nanti pekerjaan kita, pangkat kita, jabatan kita? Allah tanya, Allah hisab nanti, jabatan dengan cara apa kau dapat? Dengan cara apa kau dapat? Ini jabatan dengan cara apa? Dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Murni apa nyogok? Bagaimana caranya kau bisa dapat jabatan? Nanti akan dihisab oleh Allah. Masalah jabatan kalau hisab, tadi nama saya dihisab, apalagi jabatan. Nah, setelah kau dapat jabatan, kau gunakan untuk apa itu jabatan? Kau gunakan untuk apa itu jabatan? Dari mana hartamu dapatkan? Dari mana, dengan cara apa kau dapatkan itu harta? Kemana kau gunakan, kata Allah? Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser satu langkah nanti kita pada hari kiamat sebelum ditanya 4 perkara. An umrin fi ma'afna, umurmu kau gunakan untuk apa? Selama hidupmu untuk apa? Untuk dunia, untuk dirimu, menyenangkan dirimu, apa untuk aku, kata Allah. Kau dalam ibadah kau ucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau katakan hidupmu, matimu untuk aku. Apakah selama hidup engkau untuk aku? Apa untuk menyenangkan dirimu saja? Apakah selama di dunia kau mencari keriduanku atau kau mencari keriduan nafsumu? Allah akan tanya tentang umur kita. Wa jasadi fi ma'ablah, jasad kita, badan kita gunakan untuk apa? Allah tanya kita. Wa 'anil ilmi madza 'amila, tentang ilmu kita apakah sudah diamalkan? Apakah sudah disampaikan kita punya ilmu? Wa 'an balik, tentang harta kita yang berkah juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min aina kasabah, dari mana kau dapatkan itu harta? Wa aina anfaqah, kemana kau infakkan? Kau gunakan kemana hartamu? Itu Allah tanya. Kaki kita tidak akan geser nanti pada hari kiamat sebelum ditanya 4 pertanyaan. Yang pertama tentang umur kita habiskan untuk apa? Jasad kita gunakan untuk apa? Ilmu kita apakah sudah kita amalkan ataukah kita sudah sampaikan? Dan yang terakhir masalah harta, dari mana kau dapatkan?
kemana kau gunakan? Cuma dua. Yang satu pertanyaan yang ketiga itu cuma satu. Ilmu apakah sudah diamalin? Kan cuma satu ya. Kemudian umur dihabisin buat apa? Jasadmu kau gunakan untuk apa? Cuma satu pertanyaan. Yang dua pertanyaan masalah harta. Dari mana kau dapatkan? Yang kedua, kemana kau gunakan? Dari mana kita dapatkan harta kita? Apakah halal? Apakah haram? Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sam'a wal basara wal fu'ad wa kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada hadis-hadis yang disampaikan kalau sholat sunnah ini kau akan mudah masuk surga, kalau kau lakukan sedekah ini kau akan mudah masuk surga, itu hanya penunjang. Itu hanya penunjang kita untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang utama adalah bagaimana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita datang ajal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita kudu buru-buru tobat, karena semua akan dihisab. Ibadah bukan hanya sekedar ibadah, namun bagaimana istighfar kita, tobat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ada dulu orang yang pernah kita zolimi, kita sekarang minta halalnya. Jangan sampai nanti di akhirat Allah tagih. Kalau kita dulu punya utang, kita lunasin utang saudara kita. Cari keluarganya kalau kagak ada. Cari ahli warisnya kalau kagak ada. Kalau kita tak mampu membayarnya, minta ridho sama ahli warisnya. Minta halal agar kita selamat nanti di akhirat. Kalau ada sholat-sholat yang ditinggalkan, ada puasa-puasa yang dulu kita pernah tinggalkan, kita kodok. Karena sholat hukumnya wajib, nggak bisa. Tapi kalau bisa diri, duduk, tiduran, nggak bisa tiduran, bergerak pakai isyarat. Saking wajibnya sholat. Kalau dulu kita pernah meninggalkan sholat, berapa tahun kita meninggalkan sholat subuh, berapa tahun kita meninggalkan sholat zuhur, maka kita pun harus bayar utang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar pengen taubatan nasuh. Karena kita udah Islam dari kecil ya Pak. Beda urusannya kalau malah. Ya kita udah dari kecil dari Islam. Dulu waktu belakang mungkin 2 tahun kalau sholat subuh bayar. Ya, tobat bukan yang tobat itu hijrah, beres urusan. Belum kudu bayar utang sama Allah, hijrah udah beres urusan, hijrah doang gitu. Bayar dulu utang. Berapa tahun ya sholat, lupa gitu. Ya, udah kira-kira aja lah. Kalau udah kagak mampu itu kira-kira aja. 1,5 tahun kali ya, udah kira-kira kodok. Sholat Johor, kalau kodok bebas, mau kapan pun. Saya mau sholat kodok Johor, habis sholat Johor juga 3 kali sholat Johor. Bapak bayar 3 hari dulu itu pernah ditinggalin seperti itu. Baik, kemudian sama-sama kita tutup kali kita ini dengan doa majlis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini itu bisa bermanfaat buat kita semua. Dan mudah-mudahan tobat kita bukan hanya sekedar di lisan, ya, yang mana hanya lisan itu pun tidak diterima sama Allah.
Tetapi tobat kita pun harus dari lubuk hati kita, dan kita amalkan tobat kita. Apa yang pernah kita zolimi, pernah jadi pejabat, dulu pernah zolimi rakyat, kita maafkan rakyat, kita halal, kita redha. Itulah pemimpin yang baik. Nabi Muhammad juga pernah, ketika nanti apakah pernah ada yang kurang dari saya, utang pada saya, ada orang yang minta cabut tuh, saya pernah orang cabut, silakan cabut. Umar marah kan? Itu pemimpin yang bagus. Kalau saya pernah menzalimi kalian, silakan balas saya sekarang. Minta ridhonya baginda Nabi Muhammad, ajarkan kepada umat. Sebagai seorang pemimpin, apabila pernah menzalimi umatnya, menzalimi rakyatnya, harus minta halal dan ridho sebelum nanti dihisab di yaumul qiyamah. Auzubillahi minasyaitonir. Ada salah satu yang betul dan ini subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.